Assalamualaikum Bu Desmi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Devi. Alhamdulillah saya sehat Bu Devi. Bu Devi sendiri bagaimana Bu Devi? Alhamdulillah sehat juga Bu Desmi. Apakah siang ini Bu Desmi ada waktu? Oh, kebetulan hari ini saya lagi off Bu Devi. Saya punya banyak waktu Bu Devi. Ada yang bisa saya bantu Bu Devi? Terima kasih Bu Desmi. Begini Bu Desmi, saya punya sedikit permasalahan di sekolah saya. Apakah Bu Desmi bersedia berpapasan saya? Boleh Bu Devi. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan Bu Devi? Bu Devi? Begini Bu Desmi, saya sekarang kan mengajar di kelas 5. Nah, di kelas itu ada seorang siswa saya yang sering sekali tidak mengikuti pembelajaran atau sering meliburkan diri, begitu Bu Desmi. Oh, begitu. Oh, dari permasalahan yang Ibu hadapi tersebut, menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan siswa Ibu tersebut sering tidak masuk, Bu Devi? Mmm, iya Bu Desmi, saya sudah memanggil dan menanyai anak tersebut. Katanya alasannya sering terlambat bangun katanya Bu Desmi. Oh, begitu. Oh, kira-kira apa ya alasan siswa Ibu tersebut terlambat bangun, Bu Devi? Oh ya Bu Desmi, saya sudah menanyai alasannya. Katanya pada malam hari itu matanya, susah sekali, untuk terpejamkan gitu Bu. Jadi, supaya cepat tertidur, dia mencari alternatif lain yaitu dengan bermain game sampai tengah malam dan akhirnya ketiduran. Nah paginya dia susah bangun Bu. Oh, begitu. Kalau begitu, eh, kira-kira apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk mengatasi masalah siswa Ibu tersebut, Bu Devi? Iya Bu Desmi, saya sudah mengambil, langkah awal yaitu memanggil orang tuanya Bu, agar orang tuanya mengetahui permasalahan anaknya dan mencari jalan keluarnya Bu. Namun setelah adanya kolaborasi dengan orang tua, siswa saya tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan Bu. Oh, begitu ya, Bu Devi. Oh, nah, kalau begitu, Ibu Devi harus mencari alternatif lain ya, Bu Devi. Menurut Ibu, kira-kira apa langkah lain yang bisa Ibu lakukan kalau langkah tersebut itu belum tepat, misalnya, Bu Devi? Iya Bu, agar permasalahan siswa ini dapat teratasi, rencananya saya akan coba melaksanakan segitiga restitusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat saya Bu. Oh, super sekali, itu bagus sekali, Bu Devi. Eh, Bagaimana Bu Devi akan melibatkan kepala sekolah, kata Ibu tadi, dan rekan-rekan sejawat Ibu juga untuk dapat mengatasi masalah Bu Devi tersebut. Ya Bu, saya akan meminta kepala sekolah dan teman saya untuk berdiskusi, mencari gimana jalan keluar yang terbaik Bu. Dengan adanya bantuan dari kepala sekolah dan teman sejawat, saya eh, ingin hendaknya permasalahan dari siswa ini dapat teratasi dengan baik, Bu. Iya, Bu Devi. Kita memang harus mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas kita. Eh, saya rasa
hal yang Ibu lakukan itu sudah tepat, Bu Devi. Mungkin Ibu harus melaksanakan secepatnya ya Bu. Kapan Ibu mau akan melaksanakan segitiga restitusi itu dan berkolaborasi dengan teman sejawat atau kepala sekolah Ibu? Saya rasa secepatnya, Bu, supaya siswa tersebut sadar, dan dia, terpanggil dan tahu bagaimana pentingnya sekolah untuk masa depannya, Bu. Saya rasa memang harus seperti itu, Bu Devi. Bu Devi harus secepatnya melakukan kolaborasi, kemudian melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut supaya masalah yang dihadapi oleh anak dan Bu Devi bisa teratasi dengan baik. Saya rasa Bu Devi bisa melakukan itu. Menurut Bu Devi, sebesar apa kemungkinan masalah Bu Devi itu bisa tercapai dengan baik? Mungkin saya sangat, itu punya harapan yang penuh gitu, Bu, dengan mungkin, usaha yang saya lakukan itu mudah-mudahan permasalahan dari anak ini dapat teratasi, Bu. Ya Bu Devi, sebelumnya kita juga sudah tahu ya Bu Devi, kalau dengan melakukan segitiga restitusi, mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi oleh anak kita ini bisa kita atasi dengan baik, kemudian dipanggil lagi orang tuanya, setelah itu melakukan kolaborasi dengan guru, teman sejawat, atau dengan kepala sekolah kita. Saya rasa dengan adanya solusi seperti itu yang akan Ibu Devi lakukan, permasalahan yang anak Ibu Devi anak Bu Devi hadapi itu mudah teratasi dengan baik Bu Devi. Iya, Bu, Ya, terima kasih, Bu, resmi. iya Bu Devi. Iya, Bu. Terima Ya, saya kasih rasa banyak atas waktunya yang telah Ibu luangkan buat saya, Bu. Ya, saya rasa dengan lebih cepatnya lebih baik Bu Devi supaya siswa kita sadar akan pentingnya sekolah menurut Bu Devi tadi untuk masa depannya. Kemudian kita bersama-sama mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah kita agar segala sesuatunya bisa kita atasi sehingga pembelajaran di sekolah kita berjalan baik dan anak-anak kita tidak lagi ada masalah Bu Devi. Begitu Bu Devi. Iya, Bu, mudah-mudahan ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya Bu Devi, sama-sama Bu Devi. Semoga usaha Ibu berhasil ya Bu Devi. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk yang kedua lagi, Bu Desmi. Bentar ya, Bu. Baik Bu Devi, di sini Hmm. saya punya permasalahan di kelas saya Bu Devi. Kasusnya itu mengenai anak saya yang sering mengganggu temannya dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran di kelas saya itu tidak kondusif dan anak yang lainnya tidak konsentrasi dalam belajar. Mengganggunya di sini mengajak atau mengganggu sehingga anak saya yang lain itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Bu Devi. Baik Bu Devi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Bagaimana kabar Bu Devi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat, Bu. Bu Desmi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu Devi. Sudah lama ya Bu Devi kita tidak berkomunikasi. Iya, Bu. Kalau Ibu ada waktu, boleh saya berbincang-bincang dengan Ibu? Tentu boleh Bu Desmi. Kebetulan saya lagi ada waktu luang. Eee, Apakah yang bisa saya bantu, Bu? Terima kasih banyak Bu Devi. Begini Bu Devi, saya punya sedikit permasalahan di sekolah saya. Supaya Bu Devi bisa berbagi dengan saya, uh, sehingga beban pikiran saya rasanya bisa berkurang, Bu Devi. Apa Bu Devi bersedia mendengarkan masalah saya ini, Bu Devi? Boleh Bu Desmi, kira-kira apa yang menjadi permasalahan, Bu Desmi? Iya, Bu Devi. Begini, Bu Devi, saya sekarang kan mengajar di kelas 4. Mhm. Tahun ini sudah tahun kedua saya mengajar di kelas 4, Bu Devi. Kita tahu kan bahwa kelas 4 itu sudah termasuk kelas tinggi. Namun sebagian besar siswa saya masih banyak yang berperilaku seperti anak-anak atau seperti anak kelas rendah. Mhm. Begitu Bu Devi. Kemudian ada yang menjadi permasalahan saya di sini adalah ada 2 orang siswa saya yang tidak bisa tenang dalam kegiatan belajar mengajar, Mhm. kemudian suka berkeliaran, Bu Devi, sehingga temannya tidak konsentrasi. Kemudian kalau kita tidak tenang, otomatis kan pembelajaran akan terganggu. Teman-temannya pun juga terganggu di dalam pembelajaran, Bu Devi. Mhm. Sehingga suasana belajar saya, suasana belajar di kelas saya itu menjadi tidak kondusif, Bu Devi. Begitu, Bu Devi. Oh, begitu ya Bu Desmi. Berarti pembelajaran Ibu kurang kondusif ya? Karena perilaku siswa Ibu tadi. Kira-kira Bu Desmi sudah mencari tahu, kenapa siswa Ibu tersebut melakukan hal itu? Iya, Bu Devi. Kemarin saya sempat bertanya juga kepada guru yang sebelumnya, Bu Devi, yaitu Mhm. guru kelas 3, Mhm. yang mana kan mereka ini kan baru berapa bulan, Mhm. semester ini di kelas 4. Jadi saya bertanya kepada guru kelas 3 bahwa pertama mungkin katanya faktornya karena faktor keluarga. Jadi siswa saya ini mungkin sepertinya dia kurang perhatian dari orang tuanya. Oleh sebab itu dia ingin mencari perhatian di sekolah begitu. Kemudian di samping itu kata ibu kelas 3-nya juga, dari pengamatannya dia mungkin apa Bu, termasuk anak yang gaya belajarnya itu
yang suka bergerak gitu Bu Devi. Kinestetik mungkin ya, Bu, ya? Iya, kinestetik Mhm, begitu Bu Devi. mhm. Jadi ia ingin bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan belajarnya. Kemudian dia ingin mencari jati dirinya mungkin begitu Bu Devi, sehingga yang saya amati pembelajarannya itu ingin bergerak, sehingga karena tidak tercapai itu juga dia jadi mengganggu temannya, begitu Bu Devi. Oh ya, Sehingga nanti ya Bu mhm, Devi. iya tuh, ya lanjut Bu. Ya, jadi Oh, di sini jika dia itu tidak mengganggu, sepertinya ada yang kurang bagi dia, Bu. Jadi dia suka tidak tenang dalam duduknya. mhm, Kemudian itu beberapa temannya sering mengadu atau sering mengatakan kepada saya tidak nyaman dekat dia duduk, Bu, gitu seperti itu. Mungkin itulah penyebab yang saya rasakan dan yang saya oh, tanyakan baik Bu, kepada guru mhm, kelas 3. Iya, Bu Devi. mhm. Begitu, Bu Tadi Devi. kalau tadi kalau nggak salah Ibu mengatakan ada 2 orang siswa Ibu ya? Berarti kedua-duanya, siswa Ibu itu mempunyai permasalahan yang sama ya, Bu? Kira-kira, Oh, apa harapan Ibu itu nantinya? iya, Bu. Sepertinya seperti itu, sepertinya masalahnya sama, Bu. Setelah apa gitu, Bu. Saya mungkin seperti ini, Bu. Eh, Mhm, karena sekarang ini kita kan memakai kurikulum merdeka. Saya pikir ya, saya akan menerapkan pembelajaran yang sekarang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian uh, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu uh, hendaknya sesuai dengan kebutuhan siswa saya yang 2 tadi, Bu. Dengan kata mhm, lain, pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajarnya yang Ibu katakan tadi kan kinestetik. mhm, Jadi iya ya, rencananya saya akan menerapkan pembelajaran yang seperti itu, Bu. Bermakna dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya tersebut, Bu Devi. ya berarti itu merupakan langkah yang bagus tuh yang harus Ibu coba ya, Bu. Nah, selain langkah yang Ibu, coba sampaikan tadi, mungkin ada solusi lainnya yang lebih mendasar yang dapat Ibu lakukan, supaya anak tersebut bisa mendapatkan kondisi yang kondusif pasti. Oh iya Bu Devi, di samping itu mungkin solusinya saya akan memanggil orang tuanya masing-masing serta memanggil siswa saya tersebut secara individu untuk melakukan uh, yang untuk mengatasi masalah siswa itu melakukan segitiga restitusi, Bu Devi, dan Mhm, menanyakan apa dari anak tersebut, Bu Devi. Sehingga ya, nantinya bat dengan mhm, solusi tadi permasalahan saya dan siswa saya dapat teratasi dengan baik, begitu Bu Devi. iya. Bagus sekali, Bu. Kira-kira dari solusi yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira, eee tahap keberhasilannya bagaimana menurut, Bu Desmi? Menurut saya, Bu Devi, jika saya sudah lakukan ketiga solusi yang akan saya rencanakan itu, kira-kira sekitar 90 sampai 100%
saya kira berhasil Bu Devi, karena yang pertama di situ kan saya memanggil orang tua bagaimana cara mencari solusi yang baik terhadap permasalahan anak saya ini. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak saya itu. Kemudian langkah ketiga, saya juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga kebutuhan belajar anak saya yang kinestetik yang berdua ini bisa terpenuhi, dan dia tidak lagi melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di kelas, Bu Devi. Mungkin saya kira presentasinya segitu, Bu Devi. Nah, bagus sekali, Bu. Semoga dengan rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu, pembelajaran Ibu menjadi kondusif, menyenangkan, dan kebutuhan dari setiap siswa Ibu dapat dipenuhi. Iya, Bu Devi, semoga ke depannya setiap permasalahan yang kita hadapi, baik yang saya hadapi sendiri maupun yang Ibu hadapi, karena kita adalah sebagai seorang guru, Ya. semoga secepatnya bisa teratasi dan tidak lagi berlarut-larut, begitu Bu Devi. Iya, Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Devi telah berbagi dengan saya dan sudah memberikan masukan kepada saya, Bu Devi. Ya, sama-sama Bu Desmi. Semoga usaha Ibu berhasil dan bisa membawa siswa Ibu menjadi siswa yang lebih aktif, yang lebih berprestasi untuk kedepannya. Iya, Bu Devi, mudah-mudahan ya Bu Devi. Sekali lagi terima Iya, kasih banyak Bu Devi. iya, Assalamualaikum sama-sama Bu warahmatullahi Desmi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.